Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Pasti masih semangat kan? Sebentar lagi kita libur loh. Jadi kalian semua harus tetap semangat untuk menyelesaikan semester ini. Dan kita akan bersenang-senang saat liburan nanti. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang awal aliran monetaris dengan 3 tokoh penting, yaitu Irving Fisher, Mises, dan juga Wicksell. Nah, kalian pasti sudah kenal dengan suara ini. Aku, Namira Anggini, dan temanku Novi Indriani, kita berdua akan menemani kalian untuk menjelajahi waktu kembali ke masa awal aliran monetaris. Dan kita akan melihat kehidupan tokoh-tokoh pada masa tersebut dan juga apa saja yang terjadi pada masa tersebut. Saat kita masuk ke abad 20, ada satu kesulitan terakhir yang harus diatasi, yaitu memahami peran penting dari uang dan kredit dalam perekonomian. Sejauh ini, para teoritis ekonomi telah mengembangkan banyak pengertian tentang mikroekonomi, yakni bagaimana harga individu dan kuantitas barang ditentukan. Para ekonom juga telah mengembangkan pemahaman yang canggih tentang makroekonomi, yaitu bagaimana ekonomi bekerja secara keseluruhan. Namun, ada yang hilang dalam pembahasan alat ekonomi ini, yaitu misteri tentang uang. Uang dilihat sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dengan komoditas lainnya, dan tidak terpikir untuk memasukkan uang ke dalam teori analisis marginal. Banyak ekonom yang berusaha untuk menemukan jawaban dari misteri uang dan perbankan, namun tidak ada seorang pun yang mencurahkan seluruh karirnya, baik sebagai profesor maupun personal, untuk mengkaji soal uang sebaik Irving Fisher. Oleh karena itu, Irving Fisher dianggap sebagai pendiri aliran monetaris. Irving Fisher lahir pada 27 Februari 1867 di New York, dan ayahnya merupakan pejabat Kongres. Fisher masuk di alma mater ayahnya, yaitu Yale College, dan lulus pada 1889. Kemudian, Fisher mengajar matematika di Yale College. Fisher sangat menyukai matematika. Oleh karena itu, bersama dengan profesor favoritnya, William Graham Sumner, dia menjadi perintis di bidang ekonomi matematika. Disertasi PhD-nya, Mathematical Investigation in the Theory of Value and Price, memantapkan fungsi equilibrium utilitas dan marginalis dalam ekonomi neoklasik. Fisher menikah pada 1893 dengan Margie Hazard dan dikaruniai 2 putra dan 1 putri. Pernikahan mereka cukup bahagia. Sekarang kita akan membahas tentang tahun-tahun penuh ambisi di kehidupan Irving Fisher. Pertama, pada 1895, Fisher berhasil menyajikan papernya yang berjudul The Relation of Change in the Volume of Currency to Prosperity di hadapan pertemuan American Economic Association. Kemudian, pada 1898, ia dipromosikan menjadi profesor penuh di jurusan ekonomi politik Yale College. Tapi di tahun yang sama, ia didiagnosa menderita tuberkulosis. Untuk mengobati penyakitnya, ia menyepi ke tempat-tempat dengan udara yang bersih. Kemudian pada 1910, ia berhasil menemukan sistem kartu indeks. Mengelola kartu Val Index selalu menjadi tugas yang membosankan, sampai Fisher kemudian menemukan pemecahannya, yaitu membuat semacam lekukan di bawah kartu indeks dan masukkan kartu pada sebatang logam tipis melalui lekukan itu. Dan pada 1912, ia berhasil mendapatkan paten atas temuannya yang diberi nama Rolodex. Namun, dia tidak mendapatkan perusahaan yang mau membuat dan memasarkan alat ini, sehingga pada 1913 ia mendirikan perusahaannya sendiri, Index Visible Company, dan menjual temuannya. Hal ini membuat dia mendapat laba yang banyak. Namun sayangnya pada 1918 putrinya meninggal karena terkena gangguan syaraf. Hal ini disebabkan karena Fisher mendesak agar putrinya segera menikahi pacarnya yang merupakan tentara yang akan pergi ke Prancis sebelum membawa dia pergi. Dan di bawah tekanan sosial yang mendadak ini, putrinya terkena gangguan syaraf yang kemudian berakhir ia meninggal. Kemudian pada 1925, perusahaannya semakin menuai laba yang banyak. Dan perusahaan itu pada akhirnya dibeli oleh perusahaan lain yang kelak merger dengan Remington Rand.
Berkat penjualan temuannya, Irving Fisher berhasil menjadi jutawan dan mendapat julukan Oracle of Wall Street atau si bijak dari Wall Street pada era 1920-an. Pandangannya tentang pasar saham dan ekonomi sering dikutip dalam koran New York. Namun hal ini tidak bertahan lama karena pada 1929 Dow Jones Industrial Average yang merupakan indeks pasar saham Amerika Serikat pada saat itu turun nilainya hingga separuh. Dan hal ini tentu saja bisa memicu crash. Tapi Fisher itu bersikukuh bahwa hal ini tidak akan memicu crash. Bahkan ia menulis buku berjudul The Stock Market Crash and After untuk membangkitkan kembali optimisme Amerika di tengah turunnya Dow Jones Industrial Average yang drastis. Keterpurukannya ini ditambah dengan pada 1931 ia terkena penyakit paru-paru atau pneumonia dan mendapat surat tuntutan pembayaran pajak sebesar 61.234 US dollar. Dan pada 1932, angka Dow Jones Industrial Average turun hingga mencapai 40 poin dan portofolio milik Fisher di Wall Street langsung susut nilainya. Karena kebangkrutannya ini, ia harus pensiun dari Yale College pada 1935 dan hidup berhutang kepada saudara-saudaranya untuk membayar utang-utang dan tagihan-tagihannya dan juga untuk menghidupi keluarganya. Dan naasnya pada 1940 istrinya Margie Hazard meninggal dunia dan ia menyusul istrinya pada 1947, tepatnya 29 April, Irving Fisher meninggal karena kanker. Sekarang kita akan membahas kepribadian Irving Fisher. Ia merupakan orang yang sangat disiplin dalam segala hal. Ia berhasil bertahan hidup meski menderita penyakit tuberkulosis, dan hal ini mengubah seluruh pandangan hidupnya. Ia mengampanyakan kehidupan di alam, udara bersih, diet dan gizi, olahraga, tidak merokok, dan anti minuman keras. Ia tak punya selera humor dan jarang tersenyum. Tingginya hampir 5 kaki, 9 inci dengan berat hampir 150 pound. Ia selalu berpakaian rapi dan gaya, memelihara kumis dan jenggot tipis. Ia mengabdi kepada gereja di sepanjang hayatnya, meskipun agama tidak pernah menjadi perhatiannya. Fisher setia kepada istrinya, Margie Hazard, dan memperlakukannya sebagai rekan intelektual yang setara. Saat bepergian, dia tak pernah melewatkan satu hari tanpa menulis surat, menelepon, atau mengirim telegram kepada istrinya. Surat-suratnya yang selalu diawali dengan "Dearest Love", semuanya penuh pernyataan cinta dan kadang-kadang puitis. Tapi terkadang, ia terkenal menjadi kejam dan egois, bahkan suka mengatur. Puisi sekaligus karya paling terkenal milik Irving Fisher adalah buku The Purchasing Power of Money yang dipublikasikan oleh Macmillan pada tahun 1911. Dalam buku ini, Fisher memperkenalkan rumus matematika untuk model moneternya, yaitu teori kuantitas uang, yang tema utamanya membahas tentang inflasi, terutama disebabkan oleh ekspansi uang atau kredit, dan ada korelasi langsung antara perubahan dalam tingkat harga dan perubahan dalam persediaan uang. Dia mengembangkan persamaan matematika untuk mempresentasikan teorinya, yaitu M kali V sama dengan P kali Q, di mana M sama dengan kuantitas uang yang beredar, V sama dengan kecepatan uang atau perputaran uang tahunan, P sama dengan tingkat harga umum, Q sama dengan kuantitas barang yang dihasilkan dalam setahun. Persamaan pertukaran tersebut tak lain adalah penyamaan perhitungan. Sisi kanan dari persamaan itu mempresentasikan transfer uang, sedangkan sisi kiri mempresentasikan transfer barang. Nilai barang harus sama dengan uang yang berpindah dalam setiap pertukaran. Demikian pula jumlah total uang yang beredar dikalikan dengan rata-rata berapa kali uang berpindah tangan dalam setahun harus sama dengan jumlah harga barang dan jasa yang diproduksi dan dijual sepanjang tahun tersebut. Kegagalan yang dialami oleh Fisher disebabkan visi moneternya yang tidak lengkap. Yang pertama, pendekatan makronya yang berlebihan terhadap teori moneter dan mengabaikan teori perilaku individu dan makroekonomi.
Dia memonitor apa yang terjadi pada tingkat harga umum dan membuat indeks harga. Tetapi dia mengabaikan bagaimana harga individual berperan dalam penciptaan harga di dalam perekonomian. Yang kedua, ia melihat modal bersifat cair, sehingga ekonomi dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap setiap dislokasi modal dan krisis ekonomi. Pandangan ini bertentangan dengan pandangan Eugene Bombaword dan aliran Austria yang berpendapat bahwa modal sebagian besar adalah heterogen dan sangat tidak liquid. Mazhab Austria berpendapat bahwa modal dalam bentuk uang dan dana investasi memang homogen dan liquid, tetapi modal yang diinvestasikan dalam bangunan, peralatan, dan mesin adalah modal yang heterogen dan tidak liquid. Dan yang terakhir, ia percaya bahwa peningkatan persediaan uang akan menghasilkan peningkatan proporsional dalam harga tanpa menyebabkan efek yang merugikan. Padahal jika peningkatan persediaan uang yang terlalu banyak bisa saja menimbulkan inflasi yang berlebihan. Sekarang kita beralih pada tokoh kedua, yaitu Ludwig von Mises. Mises lahir pada 29 September 1881 di Lemberg, kini bernama Lvov, Ukraina, dan merupakan sulung dari 3 bersaudara yang ayahnya merupakan seorang insinyur konstruksi. Mises masuk Universitas Vienna pada 1901 dan mendapatkan gelar doktor di bidang hukum pada 1906. Kemudian menjadi ekonom terkemuka di Kamar Dagang Vienna, di mana dia menjadi penasihat informal untuk pemerintah. Kemudian pada 1938 dia menikahi seorang aktris, Margit Sereni Herself, seorang janda dengan 1 anak. Masuk pada cerita kehidupan Mises. Pada 1912, Mises berhasil menyelesaikan karya rintisannya Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel yang diterjemahkan menjadi The Theory of Money and Credit. Karya ini menyajikan model yang menentang teori kuantitas uang Fisher. Money and Credit memberikan mata rantai yang hilang antara ekonomi mikro dan makro. Kemudian antara 1918 sampai 1919, Mises berhasil meyakinkan Otto Bauer yang menguasai Red Vienna untuk membatalkan rencana revolusionernya untuk mengikuti jejak revolusi Bolshevik di Rusia, dan Austria selamat dari kehancuran yang lebih parah. Pada 1920, Austria mendapat beban berlebihan akibat perjanjian damai, sehingga mengalami hiperinflasi. Kemudian, pemerintah Austria meminta nasihat kepada Mises bagaimana cara untuk menghentikan hiperinflasi di Austria. Dan Mises memberikan nasihat untuk menghentikan percetakan uang yang berlebihan sehingga inflasi bisa diatasi. Pada tahun yang sama, Mises bersama Hayek mendirikan Austrian Institute of Economic Research. Kemudian pada 1930, dengan kemampuannya bersama Hayek untuk meramalkan depresi, membuat aliran Austria dilirik kembali. Kemudian pada 1934, saat pengaruh Nazi berkembang cepat, Mises memutuskan meninggalkan Austria untuk menerima jabatan di Graduate Institute of International Studies di Geneva, Swiss. Partai Nazi memandang Mises, orang Yahudi yang beraliran laissez-faire, sebagai musuh negara. Sehingga pada 1938, pada malam ketika Nazi menyerbu Vienna, mereka mendobrak apartemen Mises, penjara perpustakaannya, menyita tulisan-tulisannya dan dokumen-dokumen pribadinya, sehingga dimasukkan ke dalam 38 peti dan dibawa pergi. Dan pada 1940, Mises dan keluarganya terpaksa pindah ke Amerika Serikat dan Mises menjadi profesor tamu permanen di New York University. Pada 1949, karya Mises yang lain yaitu Human Action yang pertama kali diterbitkan oleh Yale University Press, dan pada 1963, edisi kedua Human Action yang telah direvisi diterbitkan juga oleh Yale University Press, namun diduga terjadi sabotase. Hal itu tampak pada kesalahan ketik yang mengerikan. Pada halaman 322 ada 4 kalimat yang hilang. Halaman 468 hilang semua. Halaman 469 tercetak 2 kali. Dalam halaman demi halaman ada paragraf yang dicetak dengan huruf tipis dan paragraf lainnya dengan huruf tebal. Seluruh halaman yang memuat huruf tebal berada tepat di sebelah halaman yang berhuruf tipis.
Dia menerbitkan lembar errata tetapi tidak banyak berusaha untuk mengungkapkan kerja curang dari seseorang yang tak dikenali ini. Mises jelas sangat kecewa dengan kejadian ini, tak bisa tidur selama beberapa bulan. Dan juga pada 1961, Mises masih mengajar di Foundation for Economic Education di Irvington, Hudson, New York. Hingga pada akhirnya di tahun 1966, edisi revisi ketiga Human Action diterbitkan oleh Henry Regnery. Pada 1969, Mises dianugerahi sebagai anggota istimewa oleh American Economic Association. Dan pada 1971, Mises jatuh sakit, hingga pada 2 tahun kemudian, yaitu 1973, Mises meninggal di New York City pada usia 92 tahun. Tidak banyak yang bisa kita kulik dari kepribadian Mises. Mises sendiri terkenal sebagai orang yang sangat penyendiri, bahkan dia menikah pada usia 57 tahun. Dia juga pribadi yang intoleran dan keras, terkenal juga sebagai pendendam. Bisa bertahun-tahun tak mau berbicara dengan orang yang menyinggungnya. Ada sebuah cerita yaitu pada pertemuan Mount Pelerin First Mark Club, salah satu mahasiswa kesayangannya dan seorang profesor di Johns Hopkins menyampaikan pandangannya di mana dia mempertanyakan standar emas dan dia kemudian mendukung nilai tukar fleksibel. Mises sangat tersinggung sehingga dia tak mau berbicara dengan Maklub selama 3 tahun, padahal First Maklub adalah salah satu mahasiswa kesayangannya. Akhirnya, dengan pertolongan teman, mereka didamaikan. Oke, sekian penjelasan dari aku. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Novi. Novi akan menjelaskan tentang kontribusi Ludwig von Mises dan juga menjelaskan tentang satu tokoh lainnya lagi, Knut Wicksell. Tonton sampai habis ya teman-teman. Halo teman-teman, masih semangat kan untuk lanjut ke materi selanjutnya? Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kontribusi Mises. Jadi apa aja sih kontribusi Mises? Tujuan utama dan pertama dari Mises adalah mengintegrasikan uang ke dalam sistem ekonomi. Karena pada saat ekonom klasik dan neoklasik, mereka memperlakukan uang sebagai entitas yang terpisah, bukan subjek dari analisis sistem. Mikroekonomi yang berupa teori penawaran dan permintaan untuk konsumen dan perusahaan individual dipisahkan dari makroekonomi atau teori uang dan aktivitas ekonomi keseluruhan. Dan di sini Mises mencoba untuk menghubungkan dari kedua hal tersebut. Kontribusi dari Mises adalah teorema regresi. The Theory of Money and Credit mengaitkan antara mikro dengan makro. Mises menyebut pendekatannya ini sebagai teorema regresi. Teorema regresi membantu menjawab semua teka-teki penting dalam ekonomi tentang pertanyaan bagaimana bisa mata uang kertas memiliki nilai yang sama sekali tidak berkaitan dengan biaya pembuatannya. Di sini uang $20 hanya butuh biaya 4 sen untuk memproduksinya, tetapi dapat ditukar dengan barang atau jasa senilai $20. Ketika harga dan biaya saling berkaitan, hal tersebut tidak berlaku dengan uang, karena adanya penetapan sendiri pada nilai uang dan ditopang oleh komoditas berharga seperti emas atau perak. Yang selanjutnya adalah menerapkan prinsip marginalitas uang. Mises menggunakan teori utilitas marginal untuk penawaran dan permintaan uang itu sendiri. Ini adalah langkah yang brilian. Secara khusus, Mises menunjukkan bahwa uang tidak ada bedanya dengan komoditas lain jika sampai pada nilai marginalnya. Dalam mikroekonomi, harga barang ditentukan oleh kuantitas yang tersedia dan utilitas marginal dari barang tersebut. Prinsip yang sama berlaku untuk uang, hanya saja dalam kasus uang, harga ditentukan oleh daya beli umum dari unit uang. Interaksi antara kuantitas uang yang tersedia dan permintaan uang tersebut akan menentukan harga dari dolar. Jadi, kenaikan persediaan dolar akan menyebabkan nilai atau harga dari dolar tersebut jatuh. Yang selanjutnya adalah tidak ada manfaat sosial bagi inflasi moneter. Walaupun penambahan persediaan uang akan mengurangi nilai, tetapi Mises memperlihatkan satu karakteristik unik dari uang yang berbeda dengan komoditas lain. Peningkatan dalam komoditas uang tidak bermanfaat secara sosial. Berbeda dengan emas sebagai barang konsumen atau produsen yang memberikan nilai tambah, hal tersebut berbeda dengan uang. Seperti yang dikatakan Mises,
penambahan uang tidak bisa dianggap sebagai kenaikan pendapatan atau kekayaan masyarakat. Ia tidak menaikkan kuantitas barang yang tersedia bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah komentar Mises terhadap kekurangan teori kuantitas uang oleh Fisher. Dalam The Theory of Money and Credit, Mises mengakui bahwa Fisher memfokuskan diri pada bagian yang keliru dari persamaan Fisher. Menurut Mises, P atau harga bukan indikator utama dari fluktuasi bisnis. Menurut Mises, Fisher semestinya memfokuskan pada M atau persediaan uang dan kebijakan moneter pemerintah dalam persamaan pertukaran dari Fisher. Ini adalah mata rantai yang hilang dan kunci untuk memahami ekonomi moneter. Yang selanjutnya adalah teori lingkaran bisnis mazhab Austria. Mises mengaplikasikan teori moneternya pada lingkaran bisnis yang ternyata sangat berguna. Dalam mengembangkan tesisnya, dia meminjam ide berharga dari ekonom-ekonom sebelumnya. Yang pertama adalah hipotesis suku bunga natural dari Knut Wicksell, seorang ekonom Swedia. Yang kedua adalah teori kapital dari Eugen von Bauer, mentor Mises di Austria. Yang ketiga adalah mekanisme aliran mata uang Hume Ricardo yang berasal dari filsuf Skotlandia David Hume dan ekonom Inggris David Ricardo. Yang selanjutnya adalah menerapkan teori kapital von Bauer. Mises menerapkan teori ketidaklangsungan atau roundabouteness dan struktur kapital von Bauer. Ledakan inflasioner yang diciptakan pemerintah pada akhirnya pasti akan menyebabkan proses produksi melingkar menjadi semakin panjang, khususnya di dalam industri barang modal. Sebuah proses yang tidak dapat dibalikkan dengan mudah pada masa depresi. Ringkasnya, ketika boom ekonomi berakhir, maka akan diperlukan waktu hingga terkadang sampai bertahun-tahun untuk memulihkan perekonomian tersebut. Dan yang selanjutnya adalah standar emas atau taskmaster yang kaku. Mises melihat standar emas internasional sebagai semacam petugas yang akan memotong setiap boom inflasioner dengan cepat. Meminjam dari mekanisme aliran mata uang Hume Ricardo, Mises menjelaskan serangkaian peristiwa di mana boom inflasioner akan segera berakhir di bawah standar emas. Yang pertama adalah di bawah inflasi, pendapatan domestik dan harga akan naik. Yang kedua adalah warga negara akan lebih banyak membeli barang impor ketimbang barang ekspor, menyebabkan defisit perdagangan. Yang ketiga adalah defisit neraca pembayaran menyebabkan emas mengalir keluar. Dan yang terakhir adalah persediaan uang domestik menurun, menyebabkan keambrukan inflasioner. Selanjutnya kita akan beralih topik ke kehidupan aneh Knut Wicksell. Ia merupakan orang yang dilahirkan di Stockholm pada tahun 1851. Ia merupakan orang yang berkarakter inoklasik, yaitu selalu ingin menghancurkan ide-ide atau keyakinan orang yang sudah mapan. Lalu nonkonformis, keras kepala dan pembela feminisme, sosialisme, aborsi, dan penghujatan. Lalu, ia pernah dimasukkan bui selama 2 bulan karena mengecam Bunda Maria. Hal lain dari Wicksell adalah, meski pada akhirnya mencemooh agama formal, tetapi ia hafal dengan himne gereja dan psalter. Lalu, ia mendapatkan gelar sarjana matematika dan fisika dalam waktu 2 tahun, dalam waktu yang kurun cepat. Lalu, setelah sarjana, ia kehilangan iman dan menjadi orang yang radikal. Adapun untuk kehidupan aneh Knut Wicksell, untuk lebih merinci, dapat dilihat di buku Mars Cousin di halaman 383 dalam buku berjudul Sang Maestro. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi Wicksell. Ia memiliki kontribusi mengenai hipotesis suku bunga natural. Dalam kontribusinya, yang terpenting untuk makroekonomi dan teori lingkaran bisnis, yaitu interest and prices.
Wicksell menerangkan perbedaan antara suku bunga natural dengan suku bunga pasar. Diskrepansi di antara keduanya menjadi dasar dari teori lingkarannya. Dalam ekonomi yang stabil, suku bunga natural preferensi waktu biasanya sama dengan suku bunga pasar atau pasar pinjaman. Dan ternyata itu tadilah yang menjadi materi terakhir kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.